Halo, perkenalkan nama saya Juanda Andreas Sasila Ninggolan. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi pembayaran untuk menghitung berapa pembelian dan juga diskonnya. Nah, yang pertama itu kita buat file baru. The next, kita buat namanya adalah pembayaran. Nah, di sini kita klik klik kanan, kita pilih Gframe. Nah, untuk Gframe ini kita buat dia from pembayaran. Ini, nah, di sini kita akan membuat desain aplikasinya. Nah, yang pertama itu kita buat label. Labelnya sekira-kira 7 atau sampai 8. Nah, untuk yang label pertama, kita buat untuk judul dengan nama program transaksi. Nah, untuk label kedua, kita buat untuk eh, label nama barang. Yang ketiga, kita buat untuk harga barang. Yang keempat, kita buat untuk jumlah beli. Yang kelima, kita buat untuk jumlah harga. Yang keenam, kita buat untuk diskon. Yang ketujuh, kita buat untuk harga setelah diskon. Nah, kita tambah lagi labelnya. Yang ke-8 kita buat untuk total bayar. Yang ke-9 kita buat untuk label kembalian. Nah, setelah itu kita buat text field-nya pada setiap masing-masing label. Seperti di nama barang, di harga barang, di jumlah beli, di jumlah harga, di diskon, di harga setelah diskon, di total bayar, dan juga di kembalian. Nah, maaf, untuk di nama barang ini kita ganti, lebih baik kita buat untuk combo box agar memudahkan dalam pembelian item. Nah, setelah itu kita tambahi buttonnya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Pada button pertama, eh, maaf, pada button pertama kita buat untuk hitung. Button kedua kita buat untuk batal. Button ketiga kita buat untuk keluar. Nah, di sini kita eh, kosongkan untuk setiap text filenya. Oke, nah di nama barang ini kita ganti modelnya, kita hapus. Nah, yang pertama kita buat itu adalah kursi gaming. Terus yang kedua meja, yang ketiga keyboard, yang keempat headset. Oke, kita atur di sini. Nah, beginilah untuk desain aplikasi yang setelah saya rapikan dan saya susun sedemikian rupa. Nah, untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan program-program yang ada di sini. Di sini saya sudah mengisi programnya, namun untuk memudahkan waktu, saya akan menjelaskannya ketika sudah membuat programnya. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan program-program yang saya buat untuk menjalankan aplikasi yang ada di sini. Nah, yang pertama, ini. Nah, ini adalah untuk berikan kelas dari pustaka Java, seperti number format, string tokenizer, dan locale. Nah, number format ini digunakan untuk memformat angka menjadi string yang lebih mudah dibaca. Dengan menggunakan number format,
kita bisa mengatur tampilan angka sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu daerah, seperti menggunakan pemisah ribuan, desimal, dan simbol mata uang. Yang kedua, string tokenizer. Ini digunakan untuk memecah string menjadi token atau bagian-bagian kecil berdasarkan pemisah tertentu. Misalnya, kita bisa membagi string berdasarkan spasi, koma, atau karakter lainnya. Nah, untuk lokale, ya, kita gunakan untuk merepresentasikan merepresentasikan suatu wilayah atau lokasi secara geografis. Kelas ini membantu dalam menentukan format angka, tanggal, mata uang, dan bahasa yang sesuai dengan daerah tertentu. Nah, yang kedua itu adalah ini. Nah, di sini token objek objek dari kelas token atau string tokenizer biasanya digunakan untuk memecah string menjadi token-token lebih kecil berdasarkan delimiter tertentu. Nah, untuk ganti format variabel string kosong yang nantinya akan berisi format angka. Untuk underscore barang, variabel string untuk menyimpan nama barang yang dipilih. Nah, untuk variabel harga barang untuk menyimpan harga barang yang JML underscore beli, variabel untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli oleh pengguna. JLH harga, variabel yang menyimpan jumlah harga dari barang berdasarkan jumlah yang dibeli. Nah, diskon dan diskon satu, variabel yang menyimpan nilai diskon. Yang kedua, harga setelah diskon, variabel yang menyimpan harga setelah diskon diberikan. Nah, untuk jumlah bayar, variabel yang untuk menyimpan jumlah pembayaran diberikan oleh pengguna. Yang itu kembalian, variabel untuk menyimpan nilai kembalian dari transaksi setelah pembayaran dilakukan. Lanjut, kita akan menjelaskan program ini. NM barang atau string CB nama berget get selected item itu mengambil nama barang yang dipilih dari drop down dan menyimpannya dalam variabel NM barang. Yang kedua, berdasarkan NM barang yang sudah didapatkan, program melakukan pengecekan dengan kondisi if else. Jika NM barang sama dengan kursi gaming, maka harga barang diatur menjadi 1.200.000. Jika ini barang dengan meja, maka harga diatur menjadi 800.000. Begitu pula hingga handset gaming, harga barangnya 280.000. Nah, number format ini pada bagian ini gunanya untuk mengatur tampilan angka dengan menggunakan aturan bahasa Inggris. Nah, sedangkan format atau ganti format mengubah harga barang ke dalam format angka yang lebih mudah dibaca dengan pemisah ribuan jika diperlukan. Sedangkan untuk string tokenizer-nya itu untuk memecah string harga barang menjadi token berdasarkan delimiter atau titik. Nah, ganti format sama dengan next token ini untuk mengambil token pertama yang merupakan bagian angka sebelum titik. Nah, ganti format sama dengan ganti format replace. Ini mengganti tanda koma menjadi titik jika ada untuk memastikan format angka yang konsisten. Nah, yang untuk terakhir teks di harga barang itu untuk menetapkan teks pada teks di harga barang dengan nilai harga barang yang sudah diformat agar ditampilkan kepada pengguna. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan program yang di bawah ini. Nah, JML beli sama dengan integer persen ini mengambil jumlah barang yang akan dibeli dari kotak teks txt JML beli dan mengubahnya menjadi tipe data integer. Nah, JML harga sama dengan JML beli kali harga barang itu mengalihkan jumlah barang yang dibeli dengan harga barang yang untuk mendapatkan jumlah harga keseluruhan. Nah, setelah itu kita akan menghitung berdasarkan total harga. Program ini melakukan pengecekan kondisi untuk memberikan kondisi diskon sesuai dengan jumlah harga yang dihitung sebelumnya. Jika jumlah harga lebih besar sama dengan 1 juta, maka diskon yang diberikan adalah 50% tambah 20% atau dalam desimal yaitu 0,5 tambah 0,2. Begitu pula nanti sampai harga jika jika diskonnya sama dengan jumlah harga dikali 0. Nah, setelah itu kita hitung harga setelah diskon itu untuk mengurangi jumlah harga awal dengan nilai diskon untuk mendapatkan harga setelah diskon. Nah, number format
get number instance itu mengonversi nilai diskon ke dalam format angka yang lebih mudah dibaca dengan menggunakan aturan bahasa Inggris. Nah, untuk TXT harga dengan nilai jumlah harga ya, menetapkan teks pada kotak teks TXT harga dengan jumlah nilai harga yang sudah diformat agar tampilan kepada pengguna. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan program berikut ini. Nah, jumlah bayar atau perselong ini mengambil nilai jumlah pembayaran yang dimasukkan oleh pengguna dari kotak teks, TXT total bayar, dan mengonversinya ke tipe data long. Nah, kembalian ini itu untuk mengurangi nilai jumlah pembayaran dengan harga setelah diskon untuk mendapatkan nilai kembalian yang harus diberikan kepada pelanggan. Nah, number format mengonversi nilai jumlah ke dalam format angka yang lebih mudah dibaca dengan menggunakan aturan bahasa Inggris. Nah, TXT total bayar itu gunanya untuk menetapkan teks pada kotak TXT total bayar dengan jumlah bayar yang sudah diformat agar tampilan kepada pengguna. Nah, nomor format lagi itu untuk mengonversi nilai kembalian ke dalam format angka yang lebih mudah dibaca dengan menggunakan aturan bahasa Inggris. TXT kembalian uh, itu menetapkan teks pada kotak teks kembalian dengan nilai kembalian yang sudah format agar ditampilkan kepada pengguna. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi program ini. Nah, untuk CB nama BRG ini itu untuk mengatur pilihan pada drop down jadi tidak terpilih atau kosong sehingga tidak ada barang yang dipilih. Nah, TXT harga barang itu mengosongkan kotak teks TXT harga barang yang menampilkan harga barang. TXT jumlah beli sama juga untuk mengosongkan kotak teks TXT jumlah beli yang digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang dibeli. Begitu pula hingga TXT kembalian yang untuk mengosongkan kotak teks TXT kembalian yang menampilkan eh, nilai kembalian. Nah, untuk yang ini digunakan untuk dipanggil tombol keluar ketika ditekan pada antarmuka program. Fungsi ini bertujuan untuk menutup jendela atau mengakhiri program secara keseluruhan. Nah, setelah kita menjelaskan program-program itu, kita akan coba menjalankan desainnya. Nah, yang kita akan coba run. Nah, pada pada aplikasi ini kita akan memilih misalnya meja dengan harga barang yang sudah tertera adalah 800.000 dan jumlah beli barangnya adalah 2. Nah, kita akan tekan tombol hitung untuk menghitung jumlah harga diskon dan harga setelah diskon. Nah, di sini untuk penjumlahan harganya adalah harga barang kali jumlah beli yaitu 1.600.000 dan diskonnya mendapatkan adalah hingga 960.000. Nah, harga setelah diskon ya adalah 640.000. Nah, total bayar di sini adalah misal kita punya uang berapa? Misal saya punya uang 1 juta. Nah, oleh karena itu setelah itu kita enter, setelah itu muncul untuk total kembaliannya. Begitu pula dengan yang headset, kita buat dulu batal. Begitu pula dengan headset, harga barangnya juga 800.000, kita buat jumlah belinya adalah 3. Kita hitung, yaitu jumlah harganya menjadi 2.400.000. Diskonnya 1.440.000 dan harga setelah diskonnya adalah 960.000. Total bayar misalnya kita buat 10 juta. Kita enter, maka total kembaliannya adalah 9.040.000. Nah, begitulah hasil dari aplikasi program transaksi yang saya buat. Seperti ini saya sudah membuat variabel-variabelnya masing-masing agar ketika nanti diprogram, jadi saya mudah untuk memanggil variabel-variabel yang ada di sini. Nah, demikianlah program yang saya buat. Mohon maaf atas kesalahan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dan shalom.